Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di Horror Legend. Kali ini kita akan membahas tentang khodam. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, biar saya makin rajin bikin videonya. Pernah dengar tentang khodam? Istilah ini biasanya identik dengan makhluk halus yang menjadi pelindung bagi seorang yang memilikinya. Menurut pandangan umum, khodam adalah konsep yang berasal dari tradisi spiritual dalam kebudayaan Islam. Istilah khodam secara harfiah berarti pengawal atau pelayan. Dalam konteks spiritual, khodam merujuk pada entitas atau roh yang diyakini hadir untuk memberikan bantuan, perlindungan, atau pengetahuan kepada individu tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa konsep khodam tidak diakui secara universal dalam ajaran agama Islam. Beberapa ulama dan pemimpin agama menolak atau meragukan keberadaan khodam, menganggapnya sebagai praktik yang berasal dari kepercayaan dan budaya populer daripada ajaran agama yang sahih. Lalu bagaimana cara memanggil khodam? Ada beberapa cara yang mungkin digunakan oleh orang ketika memanggil khodam. 1. Persiapan diri. Beberapa orang meyakini bahwa persiapan spiritual dan kesucian diri sangat penting sebelum mencoba memanggil khodam. Di antaranya adalah menjalani puasa, beribadah, membersihkan pikiran dan hati dari pengaruh negatif, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Kedua, doa dan zikir. Doa dan zikir kepada Tuhan adalah hal penting dalam praktik spiritual Islam. Ada orang yang menggunakan doa atau zikir tertentu yang dianggap membuka pintu untuk berkomunikasi dengan khodam. 3. Ritual khusus. Ada orang yang melakukan ritual khusus dengan membaca mantra, simbol, atau objek ritual untuk memanggil khodam. Ritual semacam itu bisa sangat beragam, tergantung pada kepercayaan individu. Keempat, ritual penyembelihan. Beberapa orang yang percaya khodam melakukan ritual penyembelihan hewan untuk mendapatkan khodam. Apakah berbahaya memiliki khodam? Perlu diingat bahwa Apakah berbahaya memiliki khodam? Perlu diingat bahwa memelihara khodam melibatkan interaksi dengan dunia spiritual yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dipahami oleh pikiran manusia. Misalnya, khodam yang tidak terkendali dapat menyebabkan perubahan emosi, kecemasan yang berlebihan, atau bahkan konflik dengan orang lain. Salah satu bahaya memelihara khodam adalah potensi pengaruh negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Khodam memiliki karakteristik dan energi mereka sendiri, dan jika tidak dikelola dengan baik, mereka dapat menyebabkan gangguan dalam kehidupan seseorang. Orang bisa sangat beruntung pada khodam dalam mengambil keputusan atau mencapai tujuan mereka. Seperti apakah bentuk khodam? 1. Khodam berwujud harimau. Seseorang dengan khodam harimau merupakan orang dengan wibawa yang kuat. Mereka juga dipercaya memiliki sifat terkesan ganas. Mereka juga dipercaya mudah terpancing emosi di situasi apapun. Khodam ini juga memiliki karakter pemimpin yang kuat serta tegas. Hal ini juga membuat orang di sekitar pemiliknya sangat menghormati khodam ini. Kedua, khodam berwujud ular. Pemilik khodam dengan wujud menyerupai ular ini merupakan seseorang yang terkenal sangat tenang.
Mereka dipercaya memiliki tingkat ketenangan yang sangat tinggi sehingga mampu mengendalikan situasi yang dihadapinya. Namun, sifat tenang yang dimiliki oleh khodam ini dipercaya dapat berubah drastis apabila dirinya terdapat dalam suatu kondisi tertentu. Misalnya dalam keadaan terdesak. Khodam ini terkenal sangat lihai dalam bergerak. Bahkan mereka terkenal mampu melumpuhkan musuhnya secara cepat dan senyap. Ketiga, khodam berwujud manusia. Banyak yang percaya jika khodam dengan wujud seperti manusia ini merupakan khodam yang berasal dari berbagai macam benda bertuah. Benda-benda ini dipercaya memiliki energi yang bisa mengundang khodam untuk menempati benda tersebut. Kelebihan dari khodam ini adalah dirinya mempunyai sifat yang mirip dengan manusia. Karakter dan perilaku khodam ini sangat ditentukan oleh sifat yang dimiliki oleh pemiliknya. Jadi apabila pemilik khodam ini mempunyai perilaku yang buruk, maka bisa dikatakan orang ini juga akan didampingi oleh khodam yang jahat. Begitu pula sebaliknya, jika sifat pemilik khodam ini baik, maka orang tersebut juga akan didampingi oleh khodam yang memiliki sifat yang baik. Asal-usul konsep khodam dapat dilacak ke dalam tradisi dan kepercayaan spiritual yang berakar dalam budaya dan sejarah kuno. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang asal-usulnya, khodam sering dikaitkan dengan praktik-praktik spiritual di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya. Konsep khodam telah muncul dalam berbagai tradisi dan kepercayaan spiritual, termasuk dalam ajaran agama-agama yang diakui secara luas seperti Islam, serta dalam praktik-praktik spiritual non-Islam yang terkait dengan dunia gaib. Referensi terkait khodam dapat ditemukan dalam berbagai literatur, naskah kuno, dan tradisi lisan. Beberapa pengalaman orang yang memiliki khodam, kehadiran atau sensasi energi. Merasakan kehadiran yang kuat atau sensasi energi di sekitar mereka saat berinteraksi dengan khodam. Dapat berupa perasaan hangat, getaran, atau kelembutan yang dirasakan secara fisik dalam tubuh atau sekitarnya. Komunikasi telepati. Ini bisa berupa pikiran, pesan, atau wawasan yang diterima secara langsung dalam pikiran individu tanpa melalui kata-kata atau bahasa verbal. Petunjuk dan nasihat. Khodam diyakini memberikan petunjuk, nasihat, atau wawasan yang berguna dalam hidup individu. Ini dapat berupa ide-ide inspiratif, pemecahan masalah, atau wawasan spiritual yang membantu individu dalam pertumbuhan dan perjalanan pribadinya. Perlindungan dan keamanan. Ada juga yang mengatakan bahwa khodam mereka memberikan perlindungan dan keamanan dalam situasi yang berbahaya atau sulit. Mereka merasakan ada kehadiran yang melindungi dan merasakan kekuatan atau keberanian yang diberikan oleh khodam. Pengalaman visual atau mimpi. Mereka dapat melihat khodam dalam bentuk manusia, binatang, atau entitas gaib dengan indera penglihatan mereka. Perasaan kedamaian dan kesejahteraan. Ada juga orang merasakan kedamaian, kesejahteraan, atau kebahagiaan saat berinteraksi dengan khodam. Mereka merasakan energi positif atau suasana hati yang meningkat dan merasakan kedekatan spiritual yang memenuhi mereka dengan rasa bahagia. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, khodam itu apa sih? Nah, untuk yang belum tahu, khodam itu jin. Sama saja, tapi orang-orang sering mengartikan kalau khodam itu punya tugas sendiri buat jaga pemiliknya ini atau buat disuruh-suruh. Tapi bagaimanapun, jin punya berbagai cara untuk menggoda manusia. Jin itu tidak bisa dipercaya. Jangan sampai dengan berdalih punya khodam ini untuk membantu Anda ke jalan yang benar, tapi lama-lama Anda dibodohi oleh jin atau khodam tersebut. Anda melakukan ritual, bertapa, dan semacamnya.
yang melanggar syariat Islam. Jadi saran saya, nggak perlulah pakai kodam atau semacamnya. Serahkan saja semua urusan kita pada Allah SWT. Kita kan sudah punya Allah yang maha segalanya. Tidak ada kekuatan yang lebih dari kekuatan Allah SWT. Semoga kita selalu dalam lindungannya ya. Amin insya Allah. Pada dasarnya, Islam mengajarkan umatnya untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala hal, baik dalam doa, perlindungan, bimbingan, dan keberkahan. Oke, cukup sekian dulu bahasan tentang khodam. Bila ada masukan tentang bahasan ini atau mau request bahas apa lagi, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar makin rajin bikin videonya.